Iya, jadi itu pertanyaan paling umum ya. Di mana sih sebenarnya naruh dana darurat? Sayang banget tuh Mbak, uangnya gede banget tapi cuma ditaruh misalnya di tabungan aja gitu. Jadi dana darurat itu sesuatu yang kamu simpan dan kalau kamu perlu itu kamu bisa cairkan segera. Itu aja kuncinya gitu ya. Nah, kalau aku dana daruratku satu kali di tabungan, jadi di rekeningku itu ada satu kali buat hidup bulan depan aja, karena pekerjaan aku juga nggak menentu gitu ya. Jadi aku memastikan bulan depan tuh udah aman, bulan depan udah aman, bulan depan udah aman gitu. Aku selalu punya Ada satu kali rekening sampai khusus ya buat pengeluaran ya. betul, betul. 1 sampai 3 kali itu aku di situ. Kadang-kadang ada 2 kali, kadang ada 3 kali. Tergantung lah. Tapi sebagian besar sisanya itu aku taruh di reksadana pasar uang. Jadi aku tuh apa-apa kayaknya aku taruh di reksadana pasar uang deh. Kalau teman-teman yang udah lama follow aku pasti tahu banget ya. Aku jangankan dana darurat yang gede banget gitu. Perkara bayar kontrakan rumah tahunan aja tuh aku nabungnya di reksadana pasar uang, nabung haji, nabung pembayaran asuransi tahunan itu kan aku nabungnya bulanan ya. Itu aku taruhnya di reksadana pasar uang sehingga nanti pas perlu tuh tinggal diambil gitu uangnya. Jadi untuk tujuan-tujuan jangka pendek dan untuk hal yang pengen bisa cair segera karena ada beberapa reksadana pasar uang yang emang bisa cair segera, itu aku taruhnya di aku dana darurat taruhnya di reksadana pasar uang gitu. Nah, ini Tapi menurut informasi yang bagus aku, banget ya, ya pasar uang. benar-benar, menurut aku daripada pusing taruhnya di mana ya, mendingan kumpulin dulu aja sih karena Iya, ngumpulinnya itu yang PR sebenarnya. ini udah paling harus kita terus remind dulu ya, kumpulin dulu. Memang di tengah jalan kita harus ada memang kebun apalagi yang namanya darurat ya, ada hal yang mendesak itu yang dikumpulin wah harus berkurang lagi. Tapi dikumpulin dulu ya kembali lagi ya. Ini demi demi istilahnya keamanan finansial pribadi kita masing-masing loh ya. Kan ini kan kita nggak mau ya namanya hidup juga emang banyak banyak tantangan, banyak ini masa hal-hal personal finance aja nggak kita handle itu kan jadi asal menambah beban hidup juga ya di Iya, sore ini ini ya. gini, Jadi ini menarik obrolan yang banget. dalam sih. Iya. Nah, Karena ketika apalagi orang bilang, sebentar, aku menarik iya, banget iya. tuh tentang beban hidup dan keuangan gitu. Karena orang tuh mikir masalah hidup dia tuh uang gitu ya. Banyak banget orang yang Iya. berpikir masalah hidupnya dia tuh uang. Padahal belum tentu uang. Terutama kalau kamu punya pekerjaan dan punya penghasilan yang stabil. Bisa jadi masalah hidup kamu tuh bukan uang gitu. Karena kamu punya pekerjaan, penghasilannya ada. Bisa jadi sebenarnya masalah hidup kamu adalah kamu nggak mau berbagi beban orang tuamu ke adik-adikmu misalnya gitu. Kamu anak pertama, terus kamu harus menghidupi orang tuamu. Tapi sebenarnya adik-adik kamu tuh bisa kerja dan bisa bantuin kamu, tapi kamu nggak mau biar aku aja menghidupi orang tuaku gitu ya. Itu bukan masalah keuangan, itu masalah kamu bikin sendiri gitu. Kamu nggak mau berbagi beban sama keluarga. Atau sama suami, kamu nggak mau ngomong sama suami kalau sebenarnya tuh pusing gimana nih kelola uangnya gitu kan, nggak bisa apa segala macam, perlu belajar. Terus kamu ngerasa ini masalah keuangan, bukan? Itu masalah komunikasi kamu sama suami atau sama istri kamu. Jadi selama ada penghasilan dan punya pekerjaan yang stabil, menurut aku masalah keuangan itu biasanya sih nggak ada ya gitu. Kecuali kamu nggak bisa menahan diri jadi banyak utang, masalahnya di self Nah, control gitu kan. impulsif ya itu harus dikurang-kurang dihindari ya. Dan Iya, dan itu apalagi yang bukan masalah namanya keuangan loh impulsif. iya, itu kebiasaan dan ini untuk membangun dana darurat ya kita harus sedikit recap lagi kan berarti di sekitar 3 bulan, 6 bulan, bahkan kalau sampai bertahun-tahun itu sangat baik ya. Tergantung di kita sendiri di lingkungan kita apakah udah punya tanggungan keluarga sampai anak ya. Nah, terus kalau dari tadi yang tadi Mbak Anissa mention tentang reksadana pasar uang itu kan ya reksadana kan banyak jenis ya dan berarti ini yang paling cocok nih paling recommended ya tetap RBPU ya karena salah satunya tadi udah dicairkan ya menurut pengalaman kita gue setuju banget sih setuju banget terus ya insight-nya. Iya. Apalagi nih? Kita Nah, ngobrol apa nah lagi nih, Mas Rifa? kalau ya mention soal yang pasar uang juga ya gue sedikit mention karena Insight tuh juga kebetulan juga punya 2 produk reksadana pasar uang yang recommended yaitu Insight Money dan Insight Money Syariah. Soalnya itu kalau kalau gue boleh sedikit sharing nih di reksadana iMoney dengan iMoney Syariah itu bukan cuma punya istilahnya risiko tahunan yang sangat rendah, artinya dalam artian itu sangat stabil pertumbuhannya, tapi juga bisa dicairkan dengan sangat cepat karena memang ya yang namanya pasar uang kan kita harus memprioritaskan kebutuhan investor kami ya. Kebetulan juga ini untuk jangka pendek dan memang untuk menawarkan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya. Jadi dan untuk iMoney Syariah itu juga mengakomodir mungkin buat teman-teman investor yang mempunyai nilai prinsip syariah itu harus diterapkan dalam investasi saya.
Jadi kita udah mencoba menjawab kebutuhan dari setiap investor, dan mudah-mudahan dari kayak gue ngobrol sama Mbak Nisa ini juga bisa jadi insight yang bagus ya. Jadi benefitnya itu kami sudah bisa bisa coba menjawab, dan mudah-mudahan dari teman-teman nanti habis dari obrolan ini bisa search aja di website kami untuk lihat contact sheet-nya dan pelajari risetnya lebih dalam. Kami sebagai manajer investasi sangat menyarankan buat investor untuk terus tetap melakukan research ya, di juga di bulan inklusi keuangan untuk menambah wawasan dan membangun apa yang namanya praktik berinvestasi yang tepat dan benar gitu. Nah, silakan kalau dari Mbak Nisa, apa mungkin ada yang mau di-sharing lagi kah dari Mbak Nisa sendiri, atau mungkin aku bisa sharing? Iya, ini menarik banget nih, ada yang komen sebenarnya sih nggak usah terpaku dulu sama 3 kali, 6 kali, 9 kali, tapi yuk coba dulu aja biar jadi habit. Itu bener banget, karena ketika kita denger 9 kali, kapan gitu ya kekumpulnya, kayaknya bakalan malah stres duluan dan jadinya malah mundur gitu, daripada harus nabung 100.000 per bulan tanggung gitu kan, mendingan nanti aja. Padahal kamu ngumpulin 100.000, 6 bulan 600.000 loh. Kalau kamu gak ngumpulin sama sekali, 600.000-nya tuh kamu tetap nggak punya gitu kan. Jadi memang dingumpulinnya pelan-pelan, dan kalau memang penghasilannya bertambah atau ada apa namanya penghasilan lain kayak bonus tahunan atau THR, itu bisa banget buat kamu ngumpulin dana darurat dengan lebih cepat gitu. Jadi dimulai dulu aja, dan ingat bahwa ini adalah perjalanan gitu, bakalan jadi panjang sih urusannya gitu ya kalau ngumpulin dana darurat ini, karena ya musibah segala macam hal darurat tuh nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Oke, thank you Mbak Nisa. Mungkin kalau dari ini ada sesi, kita mulai sesi question and answer kali ya. Mungkin ada yang pengen ditanyain, mungkin silakan. Kalau saya pilih, ini saya pilih yang mau Mbak Nisa dulu, coba boleh? Boleh. Ada pertanyaan menarik nih. Udah muncul belum ya? Kalau di aku udah muncul nih. Kalau gaji naik, kalau gaji naik dana darurat naikin juga. Nah, gimana tuh? Nah, ini menarik nih, karena perhitungan dana darurat itu bukan dari penghasilan, tapi dari pengeluaran. Kenapa? Asumsinya penghasilan kamu dikurangi pengeluaran kamu, selisihnya untuk investasikan. Nah, kalau terjadi kondisi darurat, sampai kamu nggak bisa bekerja atau nggak punya penghasilan lagi, ya kamu berhenti aja dulu investasinya, tapi pengeluaran tetap jalan dong, makan tetap jalan, belanja bulanan tetap jalan gitu ya, hal-hal lain tetap jalan, maka hitungannya dari pengeluaran bulanan. Sehingga kalau pertanyaannya gini, kalau gaji naik dana daruratnya kudu naik nggak? Tergantung, saat gaji naik pengeluaran kamu naik nggak gitu kan, orang gitu ya, oh kemarin sepatu 300.000 baik-baik aja, sekarang aku udah manajer sepatuku 3 juta dong gitu ya, pengeluarannya naik, otomatis biaya hidupnya naik. Ketika biaya hidup naik, dana darurat naik. Tapi kalau hanya gaji yang naik, tapi pengeluaran kamu tidak naik, ya nggak perlu dinaikin juga. Yang bikin dana darurat naik itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang seiring kehidupan kamu gitu ya. Kayak tadi aku bilang, pas single beda dong pengeluarannya sama nikah. Nikah beda dong pengeluarannya pas punya anak. Anak bayi beda dong pengeluarannya sama anak sekolah gitu. Nah, dana darurat akan naik angkanya sesuai dengan perjalanan hidup kamu itu. Wih, cakep deh. Jadi kuncinya dari pengeluaran kita ya, itu baru akan mempersiapkan ke bagaimana kita menyiapkan dana daruratnya ya. Mantap sekali. Mungkin kalau yang 2 pertanyaan lagi, aku boleh pilih ya. Oke. Aku izin dulu ya. Oh, ini ada pertanyaan satu nih, tadi mention tentang iMoney ya, reksadana. Aku boleh highlight ya itu. Kalau di Insight Money itu bisa dibeli di mana aja ya. Aku mungkin belum sempat sharing ya. Jadi pertanyaan bagus nih dari mungkin Mas Ayah Niat ya. Jadi kalau untuk produk reksadana iMoney dan iMoney Syariah ini bisa didapatkan kita ada di teman-teman, mungkin bisa setelah dari IG Live ini bisa ke IG kami, itu ada kontak untuk WhatsApp Customer Service Insight, dan juga agen penjual reksadana kami atau Upwork ya. Dia pertama ada InvestNow, dan yang kedua ada dari Philip Sekuritas Indonesia. Kami juga ada melalui Mandiri Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Bank Muamalah, Mirai Aset Sekuritas,
dan fantastic. Jadi teman-teman yang kebetulan punya account di tersebut itu juga bisa membeli produk Insight Money dan iMoney Syariah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang baik juga di sesi ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku Mbak Anissa boleh izin pilih satu pertanyaan lagi kah? Boleh dong. Oke, coba kita lihat. Oh ya, ada pertanyaan bagus juga nih dari Camaremwa nih. Dia izin bertanya nih, mungkin buat Mbak Anissa bisa jawab nih. Apakah reksadana pasar uang ini bisa jadi instrumen rencana persiapan pensiun? Apa benefitnya pada saat pensiun? Bisakah margin RDPU diperoleh setiap bulannya layaknya gaji pada saat pensiun? Apakah ini mungkin bisa Mbak Anissa sharing? Mungkin ini agak di luar topik dana darurat ya. Jadi mungkin ada yang udah berpikiran nih buat hari tua saya nih. Gitu. Itu gimana kalau dari Insight Mbak Anissa? Iya, jadi gini, ketika kita ngomongin pensiun, kita menghayal dulu deh pensiunnya mau seperti apa gitu ya. Ada orang yang mau pensiun dari punya kontrakan, ada orang yang mau pensiun dari dividen saham, ada orang yang mau pensiun dari bisnis yang sudah menghasilkan gitu kan. Kamu ngayal pensiunnya mau jadi apa sih? Mau punya perkebunan kah? Mau punya apa gitu ya. Nah, dari situ jadiin goals kamu. Kalau kamu pengen pensiunnya punya kontrakan, maka membeli kontrakan adalah jadi goals untuk dana pensiun kamu. Itu yang pertama. Apakah cocok pakai RDPU? Tergantung kapan kamu pensiunnya. Kalau kamu pensiunnya masih lama, masih jauh, masih 20 tahun lagi, masih 30 tahun lagi, sayang aja sih kalau taruhnya di reksadana pasar uang. Mungkin kamu bisa pilih produk yang lebih agresif seperti reksadana saham gitu ya, yang dalam jangka panjang returnnya lebih tinggi daripada RDPU. Tapi balik lagi, kalau aku selalu menyarankan pilih produk investasi itu bukan sesuai teori aja. Kalau itu kan teori banget ya, jangka pendek RDPU, jangka panjang reksadana saham gitu. Tapi pilih produk investasi yang paling bikin kamu nyaman. Nah, sebagai pemula biasanya yang bikin nyaman itu adalah yang nggak minus ya. Kayaknya tuh yang bener-bener yang nggak bikin deg-degan, yang kalau ngelihat hasil investasinya tuh maunya naik terus gitu ya. Nah, kalau memang kamu tipe yang kayak gitu, pemula baru pertama kali belajar investasi, aku selalu menyarankan RDPU ini. Kenapa? Karena most likely dia tidak akan minus. Dia akan naik terus gitu ya. Hampir pasti dia akan naik terus. Sehingga kamu juga nggak deg-degan dan kamu juga jadi lebih percaya diri investasinya gitu. Kemudian, bisakah margin RDPU diperoleh setiap bulannya layaknya gaji pada saat pensiun? Nah, ini yang nggak begitu cara kerjanya gitu ya. Kalau misalnya kamu ngomongin deposito, terus tiap bulan kamu dapat hasil depositonya, itu bisa. Atau enggak kamu taruhnya di surat berharga negara gitu ya, di SBN, di obligasi pemerintah. Lalu tiap bulan kamu dapat kuponnya, iya bisa seperti gaji. Tapi kalau RDPU ini kan nggak dapat kupon dan gak dapat return bulanan gitu ya, sekali kamu masukin besoknya angkanya juga udah berubah tergabung sama returnnya. Jadi kalau ditanya bisakah returnnya didapat setiap bulan, ya enggak gitu. Tapi bisakah RDPU dijadikan salah satu instrumen untuk mengumpulkan dana pensiun, itu boleh.